Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Masudi dari kelompok 8 penelitian praktikum penelitian operasional 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk modul 7, yaitu analisis modul 5 analisis kapabilitas proses measurement dan sistem analisis pada sub 2. Sini terdapat soal yaitu nomor satu, sebutkan dan jelaskan 4 model struktur antrian dasar serta berikan contohnya minimal 3 untuk tiap model antrian. Nah, di sini untuk 4 model struktur antrian dasar itu ada single channel single phase, yaitu satu antrian, satu pelayanan. Model ini memiliki satu jalur pelayanan dan satu fase pelayanan. Contoh dari single channel single phase itu ada loket pembayaran, supermarket, untuk pembayaran di supermarket, ATM tunggal di bank, dan satu kasir di restoran cepat saji. Terus selanjutnya yang kedua itu ada single channel multipass, satu antrian berapa pelayanan seri. Nah, model ini memiliki satu jalur pelayanan dengan beberapa contoh fase pelayanan yang berurutan. Contoh dari single channel multipass itu ada proses pemeriksaan imigrasi di bandara, pendaftaran pasien di rumah sakit yang melalui beberapa tahap, dan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor. Selanjutnya itu ada yang ketiga, ada multi channel single pass, beberapa antrian, satu pelayan. Model ini memiliki beberapa jalur pelayanan dengan satu fase pelayanan di setiap jalur. Contohnya itu ada beberapa kasir di supermarket, beberapa loket di 3 stasiun kereta, dan juga beberapa gerbang tol. Nah, itu nggak semuanya itu multi channel dan single pass. Oke, lanjut ke yang keempat, yaitu ada multi channel dan multi pass, yaitu beberapa antrian dan beberapa pelayanan paralel. Model ini memiliki beberapa jalur pelayanan dengan beberapa fase pelayanan yang berjalan secara paralel. Contoh dari multi channel multi pass adalah yaitu proses check-in di bandara yang memiliki banyak counter. Selanjutnya ada stasiun servis kendaraan dengan beberapa mekanik, dan rumah sakit dengan banyak dokter spesialis. Itu untuk nomor satu. Lanjut ke nomor dua. Pesawat Garuda 051K terdiri dari satu lorong pintu dengan satu orang pramugari. Untuk memeriksa tingkat penumpang, rata-rata tingkat kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial, yaitu 120 penumpang per jam. Operator dapat melayani rata-rata 124 penumpang per jam dengan waktu pelayanan setiap penumpang mengikuti distribusi probabilitas eksponensial berdasarkan informasi ini. Tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan P atau P-nya, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam antrian, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem, dan waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian. Dan yang terakhir itu ada waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem atau W. Untuk nomor 2, lanjut ke nomor 3. Pada bandara 051K terdapat 7 counter yang tersedia untuk melayani check-in. Rata-rata penumpang yang akan melakukan check-in adalah 140 penumpang per jam. Dan setiap counter mampu melayani rata-rata 21 penumpang per jam. Lalu rata-rata waktu pelayanan per penumpang adalah 7 menit. Berdasarkan informasi ini, tentukan tingkat intensitas fasilitas pelayanan, probabilitas tidak ada penumpang dalam sistem, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan dalam antrian, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan dalam sistem, dan waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian. Juga waktu rata-rata penumpang dalam sistem. Nah, dari kedua soal tersebut, untuk yang nomor 2 itu karena terdiri satu orang itu berarti single, dan untuk nomor 3 terdapat 7 counter. Nah, berarti di sini multi channel ya. Oke, dari soal tersebut bisa kita kerjakan atau kita running menggunakan software POM-VM. Nah, untuk nomor 2 itu bisa menggunakan waiting length-nya MM1 karena dia cuma satu kontak atau single. Sini kita isi dulu sesuai. Pesawat Garuda 051.
Kita pakai saja ya. Oke, kita tambahkan di akhir soal. Panjangan itu bisa saja. Oke, kita pilih cost analisisnya itu no cost. Dan time unitnya itu hours. Arrival rate lambdanya di soal itu tadi ada 120 untuk kedatangan penumpang per jam dan delaying-nya itu 124 penumpang per jam. Berarti sini untuk arrivalnya itu ada 120 kedatangan dan pelayanannya itu 124. Untuk number of service-nya itu 1 karena kontraknya 1. Oke, langsung sekarang. Nah, didapat hasil seperti berikut. P-nya adalah 97 sebagai average server utilization dan average number index P atau LQ-nya itu adalah jumlah kedatangannya ada 30 orang per jam karena ini satuannya hours. Kenapa kita bilang 30? Karena kita kenapkan ke atas. Selanjutnya ada service rate atau rata-rata pelayanan dalam sistemnya itu 30 30 orang per jam dan average number of service atau rata-rata sistem pelayanan sistemnya itu ada 24 orang per jam dengan menitnya 14 menit 52 detik. Wah, dengan detik seconds 870 sekian dan average time in system itu 25 jam dengan menit 15 menit 900 detik. Oke, untuk nomor 1 seperti berikut. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 karena sifatnya multi, kita gunakan yang M per MS. Kita kembali ke soalnya. Pada bandara 0915 terdapat 7 counter. Nah, ini untuk melakukan check-in atau kedatangan itu dari 140 penumpang dan pelayanannya itu rata-rata per jamnya itu 21 dan rata-rata waktu pelayanan per penumpang adalah 7 menit. Oke, berarti kita dapat isi sebagai berikut. Nah, ini tambahkan ini. Pas untuk cost analisisnya itu no cost. Oke. Nah, kita pastikan time unitnya itu hours. Dan arrivalnya itu karena tadi ada 140 penumpang per jam itu kedatangan, dan kita isi di sini 140 service rate-nya atau rata-rata pelayanan yang dapat maksimumnya itu per jam 21 dan number of service atau jumlah pelayanannya ada 7. Oke, jika sudah seperti berikut bisa langsung kita running. Nah, didapat P-nya itu 95 jam average duration. Nah, untuk arrival lambda atau average number in the queue itu per jamnya ada 18, kita gunakan saja. Dan untuk rata-rata pelayanannya per jam dalam sistem itu ada 24 per jam. Dan number of serve atau average time in the queue, average time in the queue berarti rata-rata pelayanannya adalah 12 jam. 12 orang per jam.
dan menitnya itu 7,38 dan detik 442. Lalu untuk time in the system W value 17 orang per jam, menit itu 10,24 dan detiknya atau secondnya 614,3. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.